Di video kali ini saya mau update progres cicilan mobil Hyundai Creta yang kita beli dari bunga reksadana dan deposito, karena per video ini dibuat kita sudah masuk cicilan ke 10 teman-teman, jadi sudah hampir 1 tahun. Oke, jadi nggak kerasa ya teman-teman, udah hampir 1 tahun ternyata kita memiliki mobil si Hyundai Creta ini. Berarti nggak kerasa juga ya, sudah hampir setahun juga kita nyicil. Disclaimer dulu teman-teman, jadi aku tuh bukan seorang financial advisor, aku juga bukan seorang investor saham full time gitu teman-teman, atau apapun itulah ya teman-teman. Jadi profesi aku tuh adalah seorang desainer arsitektur, jadi sehari-hari memang berurusannya dengan gambar, dengan tukang-tukang, dengan kontraktor gitu, ngurusin bangunan, ngurusin rumah. Jadi tentunya hal-hal yang berkaitan dengan financial seperti ini memang bukan ahlinya teman-teman. Cuman memang menurut aku pribadi, apapun itu profesi kalian, pasti hal-hal yang berkaitan dengan financial itu tentunya pasti sangat lekat sekali teman-teman. Apalagi kita yang sebagai seorang kepala keluarga, kita punya istri, kita punya anak, tentunya pasti hal-hal yang berkaitan dengan financial itu tuh pasti akan selalu jadi topik yang selalu seru untuk dibahas teman-teman. Karena kita kan pasti ingin nge-planning pendidikan anak, kita ingin ngeplan mungkin liburan, jalan-jalan gitu, itu semua kan pasti butuh uang. Jadi kan akan ada uang yang akan kita atur gitu teman-teman. Jadi suka atau nggak suka ya kita pasti harus bersinggungan dengan urusan si uang-uang ini teman-teman. Jadi aku udah pernah bikin videonya teman-teman di video yang ini. Jadi kalau kalian memang pengen lihat cerita utuhnya, kalian bisa start dari video yang pertama. Pada saat kita punya rencana untuk beli si mobil Hyundai Creta ini, sebenarnya aku tuh bisa bayar cash. Cuman pada saat itu aku berpikir kayaknya menarik juga kalau misalnya kita cicil dan bunga cicilannya itu tuh dibayar sama si bunga yang kita dapetin dari reksadana atau dari deposito. Nah, jadi atas dasar itulah akhirnya kita memilih untuk mencicil teman-teman. Jadi uang yang tadinya kita pakai untuk bayar lunasi mobil ya kita alokasikan aja ke reksadana dan deposito. Kemudian setiap bulan kita tarik bunganya untuk bayar cicilan. Jadi sederhananya seperti itu, cicilan mobilnya dibayarkan gratis dari si bunga yang kita dapat dari reksadana dan deposito. Nah, jadi memasuki bulan ke-10 ini teman-teman, pas aku cek bunga yang aku dapat dari si reksadana, dia tuh nggak mencapai target teman-teman. Jadi dalam 1 bulan kan cicilan aku tuh 1 bulan 5 juta teman-teman. Nah, biasanya tuh setiap bulan tuh bisa terkumpul tuh 5 juta dari si reksadana. Cuman memang di bulan ini ternyata nggak tercapai. Aku juga nggak terlalu paham apa penyebabnya, tapi yang memang aku sadar adalah ketika aku menabung di reksadana secara khusus pendapatan tetap atau obligasi, dia memang ada kecenderungan fluktuatif gitu teman-teman. Dia bisa naik dan bisa turun. Jadi itu yang harus kita pahami sama-sama. Jadi jangan selalu berpikir akan selalu untung gitu teman-teman. Tapi bisa aja dia turun dan akhirnya tidak mencapai target teman-teman. Nah, di video sebelumnya juga aku udah bilang bahwa aku tuh juga ada cadangan di deposito teman-teman. Nah, akhirnya pada saat kondisi seperti ini memang bunga yang aku dapat dari deposito itu tuh bisa membackup teman-teman. Jadi mungkin aku bisa kasih saran ke kalian kalau misalnya kalian sedang melakukan hal seperti aku gitu teman-teman. Ada baiknya memang kita punya cadangan gitu. Jadi jangan berharap dari hanya satu sumber aja gitu. Nah, di dalam kasus aku nih memang nabung di reksadana untuk bayar cicilan mobil, tapi di sisi lain aku tuh juga nabung sebagian uang aku di deposito gitu. Nah, jadi pada saat kondisi seperti ini, ya bunga yang aku dapat dari deposito bisa membackup kekurangan yang aku dapat dari si reksadana. Nah, aku tuh ada deposito di 2 bank, di BCA sama di Genius. Itu tuh dalam 1 bulan kurang lebih aku bisa dapat sekitar 4 juta lah teman-teman. Jadi kebayangkan ya, dia 4 juta dari deposito dan dari si reksadana tuh sebenarnya 5 juta. Nah, jadi kalau misalnya di reksadana nggak tercapai ya dari deposito bisa nutupin gitu teman-teman. Jadi akhirnya tetap masih bisa untuk ngebayar cicilan mobil dari si bunga yang aku dapat dari reksadana atau dari deposito ini. Jadi nggak harus ngeluarin uang lagi dari tabungan pribadi teman-teman. Goal kedepannya masih sama teman-teman. Aku udah pernah cerita di video sebelumnya. Jadi sekarang kan deposito bisa menghasilkan 4 juta dan si reksadana bisa menghasilkan 5 juta kurang lebih ya teman-teman. Jadi dalam 1 bulan kita bisa mendapatkan bunga dari kedua instrumen ini tuh sekitar 9 juta. Target kedepannya masih sama teman-teman. Kita di rumah tangga ada budget bulanan
sekarang belum tercapai teman-teman, karena memang budgetnya lebih dari 9 juta gitu. Harapannya sih memang nanti bunga yang bisa kita dapat ini bisa lebih besar, berarti kan aku harus nabungnya lebih banyak teman-teman. Terus bunga yang nantinya didapat ini harapannya memang bisa untuk mengcover biaya rumah tangga kita selama 1 bulan gitu. Jadi akhirnya selama sebulan ya biaya sekolah, biaya asuransi, biaya listrik, air, ART, dan lain-lain lah teman-teman, bensin, asuransi, itu semua bisa di cover dari si bunga yang kita dapat dari reksadana dan deposito. Itu sampai saat ini sih goalnya masih seperti itu teman-teman. Jadi memang masih harus lebih rajin lagi menabung. aku tuh berpikir teman-temannya di tipe pekerjaan seperti aku yang penghasilannya tuh nggak pasti, nggak setiap bulan pasti ada pemasukan. Berbeda dengan mungkin yang gaji bulanan teman-teman ya. Rasanya tuh rasanya tuh ketika kita bisa meng-create passive income dan nilainya itu tuh setara dengan pengeluaran bulanan, itu rasanya akan lebih bisa memberikan rasa tenang aja sih teman-teman. Karena kan yang namanya sekolah, yang namanya biaya rumah tangga itu kan nggak bisa di stop teman-teman. Itu setiap bulan pasti bergulir terus, setiap bulan pasti ada, bahkan kecenderungannya setiap tahun pasti meningkat gitu. Jadi kalau kita bisa menciptakan, kalau misalnya kita bisa menghasilkan passive income yang setara dengan pengeluaran bulanan, khususnya di tipe pekerjaan seperti aku tuh akan lebih memberikan rasa aman sih teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, jadi update-nya seperti ini. Buat kalian mungkin yang lagi melakukan hal yang sama, mungkin lagi beli microwave, mungkin lagi beli kulkas, atau mungkin lagi beli laptop, iPhone terbaru mungkin, atau mungkin lagi beli mobil juga sama seperti aku, atau motor mungkin. Ya dari sini aku belajar bahwa kita harus selalu punya plan cadangan teman-teman. Jadi seperti kasus aku ketika bunga yang aku dapat dari reksadana tidak mencapai target, ya aku masih punya cadangan si deposito ini yang bisa nge-backup teman-teman. Jadi akhirnya target kita, tujuan kita, dan goal kita masih tercapai. Sekian dulu videonya teman-teman, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.